Sangat seru ini ya kalau kemarin orang atau publik itu heboh karena Letnan Jenderal TNI Kunto Aris Wibowo Putra Pak Tri itu dicopot dari jabatannya dan dia dimasukkan kotak menjadi staf khusus kepala staf TNI Angkatan Darat. Sekarang tiba-tiba ini dianulir keputusan Panglimanya ini. Dan ini jelas apa ya menimbulkan spekulasi politik yang makin ramai karena sebelumnya kan pencopotan itu dikaitkan dengan pernyataan para purnawirawan yang salah satu poinnya itu mendesak agar Gibran Rakabuming dimakzulkan dan ratusan para purnawirawan yang terdiri dari para jenderal ini didukung atau diketahui suratnya itu tanda tangannya diketahui oleh Pak Tri Sutrisno, mantan Wakil Presiden, mantan Panglima TNI yang merupakan bapak dari Legend Kunto Aris Wibowo. Ya, kelihatannya isu atau bukan isu soal yang menyangkut pernyataan purnawirawan itu berubah sifatnya dari substansi menjadi sensasi. Substansinya adalah kegelisahan dari teman-teman purnawirawan ini terhadap nasib bangsa. Jadi ada pikiran holistik tentang nasib negeri ini. Kalau terjadi sesuatu di dalam kehidupan politik kita dan peristiwa yang akan disusul adalah soal siapa yang akan memimpin kalau terjadi sesuatu di dalam kedudukan Presiden Prabowo hari ini. Jadi kegelisahan itu masuk akal dan talk show dipenuhi oleh substansi pembicaraan itu. Tapi tiba-tiba ada soal lain menyelinap di dalam isu yang substansial itu sensasi. Disebut sensasi karena setelah sekuensisnya itu mungkin tidak ada sebab akibat. Setelah pernyataan para purnawirawan, lalu Pak Kunto Arif itu yang Panglima Gabungan wilayah 1 itu dipindahkan dari kedudukan dia sebagai Panglima lalu jadi Kepala Staf Angkatan Darat. Kan ini kemudian timbul analisis kenapa begitu. Oh, ternyata Jenderal Kunto itu adalah anak dari Jenderal Tri Sutrisno yang jadi semacam ya sebut aja pemberi gagasan utama karena paling senior di kalangan purnawirawan soal pemakzulan Gibran. Jadi publik kemudian bertanya-tanya apa hubungannya antara Jenderal Tri Sutrisno dengan di publik akhirnya disebut pencopotan Pak Kunto Arif ini dari kedudukan dia sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 itu lalu dipindahkan jadi staf di KSAD di kantor Kepala Staf Angkatan Darat. Itu yang menjadi spekulasi apakah karena Pak Kunto ini ada anaknya Pak Tri maka dia dicopot di situ. Kata dicopot itu kata yang kemudian beredar di kalangan netizen. Nah, ini masalah intinya ada di situ. Jadi masuk akhirnya hiruk pikuk publik yang kemudian publik dapat informasi bahwa yang menggantikan Pak Kunto itu adalah perwira yang pernah menjadi ajudannya Pak Jokowi. Jadi kelihatannya netizen mengulik-ngulik itu. Nah, sensasi itu yang kemudian yang memicu kontroversi lagi kan. Dan kelihatannya karena kontroversi itu maka kedudukan Pak Kunto itu dipulihkan. Artinya tidak terjadi penggantian, tetapi beritanya udah keburu beredar bahwa sudah diganti lalu dibatalkan. Ya, sekarang orang bertanya apa sebetulnya yang terjadi di dalam hierarki TNI yang biasanya tidak mungkin ada koreksi karena itu dipastikan sebagai garis komando. Nah, ini yang kemudian menimbulkan spekulasi. Tentu kita mesti lihat itu dari sudut sebut aja disiplin organisasi militer. Mengapa pergantiannya berulang-ulang, diganti dipulihkan lagi? Itu pertanyaan publik hari ini. Soal pencopotan Kunto itu pasti juga ada cawe-cawenya Jokowi. Banyak kan begitu berpikirnya karena yang menggantikan posisi atau jabatan dari Kunto itu adalah mantan ajudan dan sekretaris militernya Presiden Jokowi pada waktu itu. Nah, kalau sekarang dipulihkan, orang kan dikaitkan itu, loh, ini apa yang terjadi? Gitu. Jadi karena tidak ada keterangan resmi dari organisasi TNI, maka berkembang spekulasi publik. Mungkin timbul pertanyaan, apa urgensinya sehingga Pak Kunto Arif itu dipindahkan posisinya tuh dan menjadi staf. Itu artinya ya kembali ke markas, tapi selalu dianggap bahwa itu semacam bukan pendisiplinan sebetulnya, tapi satu tugas administrasi baru yang dipertanyakan kenapa dari kedudukan Panglima yang baru berapa bulan itu tiba-tiba ditarik lagi ke posisi staf di KSAD itu. Dan orang menduga bahwa ya ada hiruk pikuk politik sehingga terjadi penggantian itu. Tapi sekali lagi
tidak ada hubungan antara Pak Kunto dalam kedudukan dia sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan saat itu dengan bapaknya yaitu Pak Tri Sutrisno yang memang sangat berpengaruh di dalam membentuk opini publik tentang potensi pemaksulan Gibran sebagai presiden. Nah ini kemudian orang mulai menduga-duga bahwa pada akhirnya dibatalkan lagi keputusan pemindahan itu. Lalu ya dengan mudah kita bisa menebak yang bisa membatalkan itu ya KSAD pastikan. Tetapi pertimbangan KSAD apa itu? Atau hanya presiden yang mampu untuk mengkoreksi keputusan itu. Jadi apakah Pak Prabowo yang memulihkan atau mengembalikan posisi itu, atau memang melihat ada semacam kekeliruan administrasi? Apapun tafsirannya, tetap publik menduga ada sesuatu yang politis di dalam proses penggantian dan pemulihan kembali Pak Kunto Arif. Karena dari awal Kunto Arif adalah salah seorang yang tajam melihat problem politik di bangsa ini dari perspektif akademis, dari perspektif analisis akademis. Walaupun isunya politik, tapi Jenderal Kunto Arif menulis beberapa opini yang menunjukkan bahwa dia peduli dengan keadaan politik. Dan itu. Oke, tadi kita sudah menonton dari pembahasan Rocky Gerung dan kawan-kawan mengenai Legend Kunto ini, kenapa dan ada apa dia diberhentikan di jabatannya dan tidak lama kemudian kembali dibatalkan pemberhentiannya. Dan di dalam pembahasan video tadi bahwa terdapat yang memberhentikan Legend Kunto ini adalah mantan Bapak Pampres Jokowi atau orang dekat Bapak Jokowi, dan banyak asumsi dari masyarakat yang mendekatkan atau mengasumsikan bahwasannya bisa jadi yang telah mencopot atau memindahkan jabatan dari Legend Kunto ini adalah orang-orang dari Bapak Jokowi, dan itu cuma sebagai asumsi dari masyarakat dikarenakan yang mencopot ini adalah mantan ajudan Bapak Jokowi Dodo yang mencopot Legend Kunto ini. Dan dari hal dan kejadian yang telah terjadi tersebut ada tadi tanggapan dari Bung Rocky mengenai hal-hal tersebut. Bisa jadi dengan adanya arahan dari Bapak Jokowi sehingga dia dicopot, dan dengan kembalinya bisa jadi arahan dari Bapak Presiden Prabowo untuk membatalkan hal tersebut. Dan itu cuman masih asumsi dari publik atau kesimpulan dari video Bung Rocky tadi. Dan dengan hal yang telah terjadi tersebut, bisa juga kita mulai menilai dan berikan pendapatmu di bawah kolom komentar, dan kita saling diskusi mengenai hal-hal tersebut. Dan sekian dari saya, terima kasih. Saya tunggu pendapat